Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas Madita Salukna. Kabar baik bagi kita pada minggu pagi hari ini, firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di satu sisi Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang harus menanggung dosanya sendiri-sendiri. Ada banyak ayat yang mengatakan itu, salah satunya tertulis di Yehezkiel 18 ayat 20. Begini bunyinya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Sementara di sisi yang lain, Alkitab juga mengungkapkan adanya dosa komunal. Apa itu dosa komunal? Dosa yang dilakukan lebih dari satu orang. Dosa yang dilakukan oleh banyak orang bersama-sama, baik sendiri-sendiri tapi semua melakukan, atau bersama-sama, bersekongkol. Salah satu contoh mungkin ketika saudara-saudara Yusuf bersekongkol, mau membunuh, tapi akhirnya menjual Yusuf, lalu mereka bersama-sama berbohong kepada ayahnya Yakub, itu dosa komunal yang dilakukan bersama-sama. Bahkan dosa komunal bisa melibatkan seluruh penduduk atau mayoritas penduduk di satu kota. Di Matius 11 ayat 20 sampai 24,
di sana Yesus mengecam beberapa kota. Di sana ditulis begini, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Yesus mengecam bukan satu atau beberapa orang, bukan. Tapi di sini Yesus mengecam atau mengutuk beberapa kota yang di dalamnya ada ribuan orang. Bila Yesus mengecam atau mengutuk Korazim, Betsaida dan Kapernaum tentu karena dosa. Siapa yang berdosa? Penduduknya. Itulah dosa komunal. Sidon dan Tirus adalah dua kota di perjanjian lama yang dihukum Tuhan karena dosa-dosa penduduknya. Selain Sidon dan Tirus, saudara-saudara, di perjanjian lama ada 3 kota lain yang juga dipenuhi oleh dosa komunal sehingga membuat Allah murka dan berencana menghukum kota itu. Kota apa itu, saudara? Sodom, Gomora, dan Niniwe. Niniwe ini yang menjadi topik firman Tuhan hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, mungkin kita lebih ingat cerita Yunus dengan ikan paus daripada kota Niniwe, ya, karena cerita ikan paus itu begitu melekat dalam imajinasi kita sejak kita mendengarnya di sekolah minggu. Padahal persoalan utamanya Niniwe, bukan ikan pausnya. Niniwe persoalan utama. Tokohnya Yunus. Sodom dan Gomora dihukum dan dihancurkan oleh Tuhan, sedangkan Niniwe tidak jadi dihancurkan atau tidak jadi dihukum. Apa yang membuat Sodom dan Gomora dihukum sedangkan Niniwe tidak jadi dihukum? Apa bedanya Sodom dan Gomora dan Niniwe? Mari kita perhatikan, saudara. Dosanya sama. Seluruh penduduk kota itu berdosa. Tapi dalam kasus Niniwe, tokoh utamanya adalah Yunus. Sedangkan dalam kasus Sodom dan Gomora, melibatkan tokoh yang lebih besar. Lebih besar dari Yunus. Tokoh yang sangat dekat dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Tokoh yang digelari Bapa orang beriman. Karena dia dikenal sebagai tokoh yang sangat kuat imannya. Siapa dia? Abraham. Nenek moyang bangsa Israel. Dan hebatnya Abraham, saudara-saudara, sebelum Sodom dan Gomora dihukum, Allah terlebih dahulu diskusi dengan dia. Allah terlebih dahulu berdiskusi dengan Abraham, bahkan Abraham melakukan negosiasi dengan Tuhan. Abraham begitu peduli pada kota Sodom. Kenapa? Karena di situ saudaranya tinggal, Lot dan keluarganya. Tapi bukan hanya karena Lot dan keluarganya, Abraham merasa kasihan kalau Sodom dan Gomora dihukum, dihancurkan, itu berarti seluruh penduduk dan seluruh makhluk hidup yang ada di situ. Sebab kalau Allah menjatuhkan hukuman, bukan main-main kerasnya dan hebatnya.
Abraham bernegosiasi bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu Tuhan. Apakah engkau akan melenyapkan kota itu? Apa jawab Tuhan? Jika kudapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena 50 orang benar itu. Bagaimana kalau 45 orang? Kata Abraham. Allah menjawab, aku tidak akan memusnahkan kota itu. Abraham terus menurunkan tawarannya. Dari 50, 45, 40, 30, 20 dan terakhir 10. Tuhan, sekiranya ada 10 orang benar di Sodom, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu? Allah menjawab, tidak. Aku tidak akan memusnahkan kota itu karena 10 orang benar itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata memang tidak ada. Tidak mencapai batas minimal yang ditawarkan oleh Abraham. Tidak ada 10 orang benar di Sodom. Hanya ada Lot, istri dan kedua putrinya. Bahkan istrinya pun akhirnya jadi tiang garam. Lalu Allah pun memusnahkan Sodom dan Gomora dengan menurunkan hujan belerang dan api. Musnahlah seluruh penduduk, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua makhluk hidup di kota Sodom dan Gomora. Sedangkan Niniwe, apa yang terjadi dengan Niniwe? Yunus yang sempat melarikan diri dari tugas panggilannya itu, setelah 3 hari 3 malam dia di perut ikan, lalu dia bertobat, akhirnya pergi juga dia ke Niniwe, kan? Setibanya di Niniwe, Yunus berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Itu warningnya, pengumuman, peringatan. Tetapi berbeda dengan Sodom dan Gomora. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Dan setelah kabar itu sampai ke raja, turunlah raja dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah dia di abu. Itu pertanda perkabungan, pengakuan dosa dalam tradisi perjanjian lama. Lalu raja memerintahkan manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Bukan hanya manusia, hewan pun puasa. Luar biasa ini. Semua manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, dan masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Dan ini yang luar biasa, saudara-saudara. Di ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Luar biasa. Allah yang semula berencana menghukum, menghancurkan Niniwe, tapi tidak jadi menghukum Niniwe, bahkan Allah menyesal karena telah merencanakan malapetaka terhadap Niniwe. Ibu bapak, saudara-saudara, ternyata Allah bisa menyesal. Agak sulit kita bayangkan ya, bagaimana Allah bisa menyesal. Tapi kalau kita perhatikan ada banyak ayat Alkitab yang bercerita mengungkapkan tentang Allah yang menyesal. Pertama kali Allah menyesal justru pada awal-awal penciptaan, pada saat pada kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Omma bocirna, lalu Allah menurunkan air bah.
Karena penyesalan Allah telah menciptakan manusia yang selalu melakukan dosa. Allah menghukum dan menurunkan air bah. Sementara di Keluaran 32 ayat 14 juga di sana diceritakan Allah murka karena umat Israel menyembah anak lembu emas. Dan Allah berencana menghukum bangsa Israel. Tapi Musa, pemimpin umat Israel, bernegosiasi dengan Tuhan. Ternyata Tuhan bisa loh diajak bernegosiasi. Setelah Musa bernegosiasi dengan Tuhan, menyesallah Tuhan. Tertulis di sana, karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Dan Allah tidak jadi menghukum Israel. Itulah juga yang terjadi pada kitab Yunus pasal 3 hari ini. Apa yang membuat Allah menyesal dan tidak jadi menghukum Niniwe? Apa yang membuat Allah menyesal sehingga ia tidak jadi menghukum Niniwe? Satu kata saja, saudara. Jawabannya apa itu? Pertobatan. Pertobatan. Karena dosanya dosa komunal, maka pertobatannya juga harus pertobatan komunal. Semua. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai dari raja sampai rakyat biasa, bahkan manusia dan hewan. Semua berkabung, semua menyesali dosanya. Semua harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Pertobatan itu tidak hanya berupa kata-kata penyesalan, pengakuan dosa, tetapi diikuti dengan sikap dan terlihat dalam perbuatan. Terlihat secara fisik ya, apa itu? Mereka pakai kain kabung. Mereka duduk di abu. Mereka berpuasa. Dan itulah yang membuat Allah menyesal dan tidak jadi menghukum Niniwe. Sedangkan Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan karena tidak ada pertobatan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita mungkin pernah melakukan kesalahan bersama-sama. Ada kesalahan bersama-sama atau kesalahan komunal itu bisa terjadi karena yang pertama, ada satu kesalahan yang dilakukan terus-menerus oleh banyak orang. Sehingga kesalahan itu menjadi kebiasaan dan karena terbiasa dia menjadi kebenaran. Karena banyak orang melakukannya. Pernah muncul istilah beberapa tahun yang lalu ya, pernah muncul istilah di negara kita, korupsi berjamaah. Saudara pernah dengar itu? Korupsi berjamaah. Kenapa sampai muncul istilah itu? Berjamaah itu kan rame-rame, bersama-sama. Karena banyak orang melakukannya. Kenapa banyak orang melakukannya? Karena itu dianggap biasa. Bisa juga terjadi karena kita diam. Ya, kesalahan komunal bisa juga terjadi karena kita diam. Misalnya, ketika ada satu orang yang pintar mengusulkan satu usulan, lalu diterima oleh 2 atau 3 orang sebagai kebenaran di dalam satu kelompok, sementara mayoritas anggota kelompok yang lain diam. Diam karena tidak berani bicara atau karena malas bicara. Dan akhirnya usulan itu diputuskan sebagai satu keputusan. Padahal pendapat dan keputusan itu tidak ada dasar alkitabiahnya. Atau bahkan bertentangan dengan dogma, bertentangan dengan ajaran. Karena pendapat satu orang pintar yang salah, kesalahan itu bisa menjadi kesalahan komunal, kesalahan bersama-sama. Sampai hari ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan fakta berita di media, setiap hari jumlah yang terpapar dan yang meninggal terus bertambah, terus meningkat.
Bahkan sering terdengar ungkapan, ini adalah hukuman Tuhan buat kita manusia. Saudara, kalau saat ini kita terpapar, bisakah kita berkata, oh gara-gara dia, oh gara-gara si anu aku kena. Boy dodo honot tasongonin wae. Di masa new normal, kita harus hidup dengan new habit, kebiasaan baru. Di masa new normal, kita harus hidup dengan new lifestyle, gaya hidup baru. Keramahan sekarang tidak lagi harus ditandai dengan bersalaman, pelukan, dan cipika-cipiki. Tidak lagi di new normal. Tapi cukup dengan salam namaste atau salam dari jauh. Hai, tanpa sentuhan. Di new normal, masker dan jaga jarak harus menjadi lifestyle. Itu sekarang sudah harus menjadi gaya hidup kita. Masker dan jaga jarak. Di new normal, cuci tangan harus menjadi habit. Kalau saat ini kita terpapar COVID-19, kita di new normal, kita tidak bisa lagi mengatakan atau menyalahkan orang lain. Sebab itu adalah kesalahan kita sendiri. Kalau kau kena, salahmu sendiri. Dan ketika banyak orang positif terpapar, itu berarti kesalahan bersama, kesalahan komunal. Apalagi makin banyak jumlahnya yang terpapar dan meninggal. Pada awal-awal pandemi yang sering muncul jargon atau peringatan adalah mari kita putus mata rantai. Ya kan? Itu kalimatnya. Mari kita putus mata rantai penularan. Dan sekarang kita bisa lihat buktinya justru kitalah bagian dari mata rantai itu. Kesalahan bersama. Karena itu sekarang di new normal kita perlu jaga diri masing-masing. Ya. Sebab dengan menjaga diri sendiri kita juga sudah menjaga orang lain. Saya pakai masker dan face shield bukan hanya melindungi diri saya, tapi juga melindungi saudara, melindungi teman-teman yang ada di sekitar kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selain pandemi COVID-19, saat ini HKBP sedang menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Pergumulan ini bukan lagi menjadi rahasia, walaupun banyak yang mengatakan kenapa ini harus diekspos, diungkapkan. Pergumulan ini bahkan sudah menjadi viral di media sosial dengan bermacam komentar. Kalau saya katakan dengan bermacam komentar, tentu di situ banyak yang menyalahkan. Alaniomai. Dana pensiun HKBP membutuhkan 116 miliar rupiah lebih agar tidak ditutup oleh OJK. Kok bisa ini terjadi? Itu kan pertanyaannya. Mengapa sekarang tiba-tiba muncul dengan jumlah yang sangat besar, 116 miliar lebih? Selama ini kemana aja? Di balik pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar itu tentu terkandung pertanyaan, ini salah siapa ini? Amang, inang, saudara-saudara yang terkasih, ini bukan kesalahan satu atau dua orang. Ini kesalahan bersama. Ini kesalahan komunal, terutama ini kesalahan kami-kami dan teman-teman pelayan yang nantinya akan menerima pensiun itu. 116 miliar di tengah pandemi COVID-19. Harumanari pilihan, semua gereja mengeluh ketika kita bicara tentang persembahan. Apalagi ini diperhadapkan dengan 116 miliar rupiah lebih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita
bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan maha pemurah. Kasih dan kemurahan Allah jauh lebih besar dari murkanya. Bila saat ini kita sedang merasa seolah-olah Allah sedang murka, atau kita sedang merasa seolah-olah Allah sedang diam membiarkan kita, atau Allah sedang berpaling dari kita, maka hanya satu hal saja yang dapat menggerakkan hati Tuhan, sehingga Ia bermurah hati dan berbelas kasih kepada kita. Apa itu? Pertobatan. Hanya itu, pertobatan yang diperlukan. Pertobatan berarti perubahan. Pertobatan sama dengan pembaharuan. Pertobatan sama dengan berbalik arah. Atau saya pinjam istilah anak muda zaman sekarang, move on. Pertobatan itu move on. Bergerak meninggalkan yang lama menuju yang baru. Berubah dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Mari berubah. Dengan pertobatan, dengan perubahan, dengan pembaharuan bersama-sama, kita pasti bisa menggerakkan hati Tuhan. Sehingga bermurah hati dan berbelas kasih menolong kita, menolong HKBP. Kita pasti bisa. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada ibadah minggu pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami walaupun Tuhan sering kecewa atau bahkan murka karena dosa kesalahan kami umat-Mu, namun sungguh Tuhan, kemurahan-Mu, belas kasih-Mu jauh lebih besar daripada murka-Mu. Dan itulah yang kami harapkan pada saat ini. Untuk itu Bapa, ampuni kami atas segala kelemahan kami, dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami selalu mau diperbaharui setiap hari. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang layak di hadapan Tuhan dan layak menerima belas kasih dan kemurahan hati Tuhan. Lekatkan firman-Mu di hati kami ya Tuhan, utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu, tapi mampukan kami juga untuk melakukan dan mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Serpong, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua yang lanjut usia. Beri kesehatan pada kami Tuhan, kekuatan terutama di tengah masa pandemi ini. Bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan beri kesabaran, kekuatan bagi mereka di dalam menjalani isolasi ataupun menjalani perawatan dan pengobatan. Berkati seluruh hamba-Mu yang melayani, bahkan seluruh anggota majelis, agar kiranya seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi jemaat, dan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur, jemaat diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan dan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 39 ayat 1 sampai 3. Karena
3.